Halo learners, selamat datang pada pembelajaran mengenai pengembangan presentasi yang efektif. Tahukah kamu, penting bagi kita untuk memahami bahwa sebuah presentasi yang efektif tidak terjadi begitu saja. Di balik penyampaian yang terlihat lancar dan meyakinkan, ada proses yang melibatkan perencanaan yang matang, persiapan yang cermat, dan pelaksanaan presentasi yang tepat. Nah, pada pembelajaran kali ini akan terdiri dari 3 video yang masing-masingnya akan membahas tahapan presentasi yang efektif. Setelah kamu mempelajari tahap perencanaan dan tahap persiapan dalam presentasi, pada video kali ini kamu akan masuk ke tahap presentasi. Pada pembahasan kali ini, terdapat tujuan pembelajaran yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah dalam mempersiapkan presentasi dengan baik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah penyampaian dalam presentasi dengan baik. Tahap ini merupakan langkah penting dalam proses presentasi yang meliputi 2 komponen utama, yaitu persiapan atau setup dan penyampaian atau delivery. Pada tahap ini, semua hal yang telah disiapkan sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk penyampaian materi kepada audiens. Oleh karena itu, yuk simak pembahasannya. Tahukah learners bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk menghindari gangguan saat presentasi? Oleh karena itu, langkah pertama dalam tahap ini adalah mempersiapkan atau setup. Penting untuk diingat bahwa jika persiapan dilakukan dengan baik, kemungkinan masalah akan lebih kecil. Dengan datang lebih awal memungkinkan pemeriksaan beberapa aspek penting seperti yang pertama, pengaturan ruangan. Pastikan semua peserta bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Jarak garis depan idealnya 2 kali tinggi gambar dari layar, dan garis belakang 8 kali tinggi gambar. Posisi layar sebaiknya setara atau sedikit lebih tinggi dari pandangan mata audiens. Yang kedua, suhu ruangan. Jagalah agar ruangan tetap sejuk dan nyaman untuk menjaga fokus audiens. Ketiga, pencahayaan. Gunakan pencahayaan yang cukup gelap untuk proyeksi, namun tetap memungkinkan peserta melihat pembicara dan mencatat. Keempat, daya listrik. Pastikan ketersediaan stop kontak dan daya cukup untuk semua alat yang digunakan. Kelima, peralatan presentasi. Cek semua perangkat, siapkan cadangan seperti lampu, kabel, ekstensi, atau remote. Keenam, keamanan. Rekatkan kabel ke lantai untuk menghindari tersandung dan pastikan jalur evakuasi serta nomor darurat mudah diakses. Persiapan detail seperti ini membantu menciptakan kondisi presentasi yang lancar dan profesional. Selanjutnya, langkah kedua dalam tahap presentasi adalah menyampaikan atau delivery. Keberhasilan presentasi pada akhirnya sangat bergantung pada diri penyaji atau presenter. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi seperti berpakaianlah dengan nyaman dan sesuai situasi. Kedua, bicaralah dengan jelas agar mudah dipahami oleh audiens. Ketiga, tunjukkan antusiasme dan gunakan bahasa tubuh yang positif, seperti kontak mata, senyuman, dan gerakan tangan yang mendukung isi. Keempat, hindari kebiasaan yang mengganggu perhatian, misalnya terlalu sering melihat jam tangan atau merapikan rambut. Kelima, jika menggunakan media proyeksi, berdirilah di sebelah kiri layar atau dari sudut pandang audiens, agar alur pandangan audiens bergerak secara alami dari kiri ke kanan. Keenam, jangan menghalangi pandangan audiens terhadap layar selama presentasi berlangsung. Ketujuh, interaksi dengan audiens sangat penting. Libatkan mereka dengan memberi kesempatan untuk bertanya atau berbagi pengalaman. Dengarkan dengan seksama, ulangi atau parafrase pertanyaan jika perlu untuk memperjelas, jawab secara singkat, dan tindak lanjuti pertanyaan yang belum bisa dijawab saat itu juga. Kedelapan, jaga kontak mata dengan audiens yang duduk di berbagai bagian ruangan untuk menciptakan koneksi dan menjaga perhatian mereka. Kesembilan, jangan terus-menerus melihat ke layar, kecuali untuk menekankan atau menunjukkan poin penting pada visual yang ditampilkan. Kesepuluh, tunjukkan detail penting dari visual menggunakan alat bantu seperti laser pointer. Ke-11, berikan waktu yang cukup kepada audiens untuk melihat dan memahami visual yang ditampilkan. Ke-12, penggunaan alat bantu sebaiknya tidak mencolok. Artinya, alat bantu hanya sebagai pendukung, bukan pusat perhatian. Ke-13,
Atur waktu presentasi dengan baik, dan jangan melebihi waktu yang telah ditentukan. Mengambil waktu lebih dari yang dijadwalkan adalah bentuk ketidaksopanan baik kepada audiens maupun pembicara berikutnya. Ke-14, selalu siapkan rencana cadangan. Misalnya, jika menggunakan media presentasi berbasis komputer, siapkan juga versi cadangan seperti transparansi atau printout dari poin-poin utama. Jika terjadi gangguan, yang terpenting adalah bagaimana reaksi terhadap situasi tersebut, bukan gangguannya sendiri. Sekarang, kamu sudah memahami bahwa tahap presentasi tak kalah penting dari tahap perencanaan dan tahap persiapan, dimulai dari mempersiapkan ruangan dan peralatan hingga bagaimana kamu menyampaikan materi dengan percaya diri dan interaktif. Ingat, persiapan yang matang dan penyampaian yang efektif adalah kunci utama agar audiens tertarik dan pesanmu sampai dengan baik. Sekian materi kali ini, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.